Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kepada kita sebuah kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatannya adalah Islam, iman, waktu luang, dan kesempatan. Maka dari itu, patutlah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur tersebut akan Allah tambahkan kenikmatan sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambahkan. Kita bersyukur maka Allah akan ditambahkan. Dan diberikan ancaman pula kepada orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya yang sangat pedih. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Maka dari itu bersyukurlah wahai para teman-teman dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya kita sebagai seorang hamba telah diberikan sebuah kenikmatan yang banyak sekali, kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Bahkan alat secanggih apapun tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya serta para sahabatnya dan juga para pengikutnya senantiasa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sebuah ilmu, apabila seseorang ingin menemukan kebahagiaan, seseorang ingin menemukan jalan hidup yang lebih baik, maka hendaknya baginya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak sekali perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara peran menuntut ilmu adalah mengantarkan kepada jalan yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah tentunya kita mesti butuh terhadap ilmu. Di antaranya adalah ilmu tauhid. Di antara ilmu tauhid tersebut di dalamnya adalah pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah bagian daripada ilmu. Dan ini sangat berpengaruh dalam hidup kita. Dan kemudian di antara pengaruh ilmu dalam kehidupan kita adalah mengantarkan kita pada jalan yang lurus. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan, dan jalan di sini adalah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu tersebut menuju jalannya kepada surga. Yang mana kita ketahui bahwasanya di dalam surga banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Maka dari itu saya telah sebutkan tadi bahwasanya ketika kita ingin mencari kebahagiaan adalah salah satunya dengan menuntut ilmu. Karena ilmu sangatlah berperan pada hidup kita. Dan kemudian ilmu juga berperan dalam hidup kita sebagai untuk menemukan titik kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan itu ada 3 asal. Yang pertama adalah kebahagiaan dari
luar diri manusia. Dan yang kedua adalah kebahagiaan dari dalam diri manusia tersebut. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan dari ilmu yang kita dapatkan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Maksudnya adalah kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang mungkin seluruh manusia ingin sekali mendapatkannya, seperti halnya harta. Harta adalah kebahagiaan yang berasal dari luar dalam diri manusia tersebut. Ketika Allah menurunkan kepada kita sebuah kenikmatan berupa harta, rezeki, maka kita sebagai manusia pasti akan merasakan sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini hanya bersifatnya sementara saja. Suatu waktu Allah akan cabut harta tersebut, maka hilanglah kebahagiaan tersebut. Begitu pula kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang berasal dari diri manusia tersebut. Seperti halnya sebuah fisik yang bagus, ataupun wajah yang bagus, ataupun suara yang bagus. Secara otomatis kita pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan jenis kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang berasal dari ilmu yang kita dapatkan. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan jiwa, hati, dan roh manusia. Dan kebahagiaan ini tidak akan pernah didapat kecuali ketika kita telah mendapatkan sebuah ilmu. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Seperti halnya ketika seseorang itu mendapatkan sebuah kesusahan, akan tapi dia juga mendapatkan sebuah kebahagiaan karena ilmu. Dan apalagi ketika seseorang tersebut diberikan sebuah kebahagiaan oleh Allah, maka dia akan berbahagia dengan ilmu tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya tidak akan pernah seseorang pun yang merasakan kebahagiaan tersebut kecuali orang yang beriman. Dengan demikianlah seseorang akan meniti tangga-tangga kebahagiaan. Seseorang akan meniti tangga-tangga kesempurnaan. Dan demikianlah sebuah kebahagiaan ketika kita mendapatkan sebuah ilmu. Demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.